Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Seduh Senin Teduh. Di pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 32 ayat 7 sampai 8. Keluaran 32 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan buat saudara sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir.'" Seringkali kita tidak sabar menanti pertolongan Tuhan. Seringkali kita tidak sabar menanti jawaban dari doa-doa yang kita panjatkan. Seringkali ketika persoalan melanda, kita tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Sehingga akhirnya kita mempergunakan kekuatan kita sendiri. Bahkan kita mengandalkan di luar Tuhan, sehingga kita berdosa terhadap Tuhan. Semua itu tentu karena kita tidak sabar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan ini menceritakan tentang Musa yang naik ke Gunung Sinai untuk menerima kedua loh firman Tuhan. Ketika Musa lama tidak turun-turun, bangsa Israel akhirnya menggerutu. Bangsa Israel berpikir, ini Musa jangan-jangan kena celaka. Ini Musa jangan-jangan sengaja tidak turun-turun. Akhirnya mereka merayu Harun, dan Harun pun akhirnya berinisiatif untuk mempersembahkan semua perhiasan-perhiasan yang ada, lalu dibentuk menjadi patung anak lembu emas. Dan konyolnya, patung lembu emas itulah yang disembah oleh bangsa Israel. Sehingga akhirnya Allah murka. Inilah yang terjadi dalam pembacaan kita. Saudara-saudara, lalu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita? Jangan-jangan kita 11-12 dengan bangsa Israel, bukan 11-20, kebanyakan. 11-12 jangan-jangan. Di dalam pekerjaan kita seringkali tidak sabar untuk mengikuti proses demi prosesnya. Sehingga kita ingin cepat kaya, tergiur oleh sesuatu yang tidak benar. Akhirnya kita berbuat korupsi dan kita berdosa terhadap Tuhan. Dalam rumah tangga, seringkali suami istri terjadi percekcokan karena tidak sabar. Istri tidak sabar ketika suami kehilangan pekerjaan. Ketika suami baru bangkit untuk memulai sesuatu yang baru, istri tidak sabar. Padahal di dalam pernikahan, mereka berjanji untuk sehidup semati dalam kondisi apapun. Tapi nyatanya, istri ataupun suami tidak sabar sehingga terjadi percekcokan di dalam keluarga, sehingga keluarga menjadi retak, bahkan terjadi perceraian. Di dalam pelayanan, seringkali kita juga bertemu dengan beberapa rekan sepelayanan. Lalu ketika ada terjadi perdebatan, kita baperan, kita tersinggung, lalu kita undur dari pelayanan. Itu juga karena kita tidak sabar. Di mana lagi? Di dalam perjalanan, ketika kita bawa kendaraan, di belakang kita berikan klakson, tin, 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 lalu kita emosi, kita tidak sabar. Kita melambatkan mobil kita, lalu kita marah kepada orang tersebut. Lupa ingatan kita.
Nggak tahu lu ya siapa gue ya. Lupa ingatan. Itu semua terjadi karena apa? Karena tidak sabar. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Untuk melalui kehidupan kita, dinamika kehidupan kita, harus dengan sabar. Bagaimana caranya kita berinteraksi lalu melalui segala kehidupan kita, aktivitas kita dengan sabar. Kita tidak mungkin sabar. Kita tidak mungkin. Kecuali kita mengenal Allah dengan baik. Mengenal Allah dengan baik itu berarti kita membangun hubungan yang intim dengan Allah. Membangun hubungan yang intim dengan Allah berarti secara berkesinambungan terus menerus kita selalu terkoneksi dengan Allah. Kita selalu ketika menghadapi persoalan, maka kita ingat firman Tuhan bahwa persoalan apapun itu tidak melebihi dari takaran kemampuan kita. Karena ketika kita tidak mampu, saat itulah pertolongan Tuhan datang. Saat itulah pertolongan Tuhan in the last minute, tidak pernah terlambat. Saat ombak menimpa perahu kehidupan kita, kita tahu dan kita sadar bahwa ada Yesus di buritan perahu kita. Sehingga kita mampu sabar menanti pertolongan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di pagi ini kita belajar firman Tuhan tentang sabar. Satu kata yang sulit sekali kita lakukan kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Tetapi ketika kita mau mengenal Yesus lebih baik lagi, lebih dekat lagi, kita membangun hubungan yang intim dengan Yesus. Membangun hubungan yang intim itu artinya kita memiliki waktu khusus untuk berdoa. Artinya kita mampu memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan. Kita memiliki waktu untuk ibadah kita. Setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap helaan nafas kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Ketika itu bisa kita lakukan, maka pasti kita mampu sabar dalam kehidupan kita. Jadi saya simpulkan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan di pagi ini mengingatkan kembali untuk kita dalam berinteraksi dengan sesama, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dimanapun kita ditempatkan, hendaklah kita sabar. Untuk sabar, tadi kita harus mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Baik, di pagi ini kami bersyukur, berterima kasih kami boleh diingatkan untuk selalu sabar dalam menjalani hidup ini. Untuk mampu kita melakukan sabar, hanya satu, ketika kita mau mengandalkan Tuhan. Ketika kita mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan pasti kita akan mampu sabar dalam menjalani hidup ini. Berkati aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saksikan terus Seduh di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.